Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang hormon, di mana bagian-bagian yang akan saya presentasikan adalah macam-macam organ yang berperan pada hormon, dan yang kedua adalah bagaimana mekanisme terbentuknya suatu hormon. Yang pertama kita masuk pada pengertiannya, yaitu kita harus mengetahui apa itu sistem endokrin. Nah, sistem endokrin adalah sistem yang berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengatur aktivitas tubuh, terdiri atas kelenjar tiroid, kelenjar hipofisa atau pituitari, dan kelenjar pankreas, kelenjar kelamin, kelenjar suprarenal, kelenjar paratiroid, dan kelenjar buntu. Nah, sistem endokrin dalam kaitannya dengan sistem saraf mengontrol dan memerlukan fungsi tubuh. Nah, kelenjar endokrin itu adalah kumpulan sejumlah kelenjar yang fungsi utamanya menghasilkan hormon-hormon, kemudian melepaskan hormon tersebut langsung ke dalam aliran darah. Yang termasuk dalam kelenjar endokrin adalah, yang pertama adalah bola Langerhans pada pankreas, kedua adalah gonad atau ovarium dan testis, dan yang ketiga adalah kelenjar adrenal atau hipofisia, tiroid dan paratiroid serta timus. Nah, sebab-sebab yang diakibatkan hormon dapat mengendalikan fungsi organ secara keseluruhan, yaitu hormon mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan biakan dengan ciri-ciri seksual. Yang kedua, hormon mempengaruhi cara tubuh dalam menggunakan dan menyimpan energi. Dan yang ketiga, hormon juga mengendalikan volume cairan dan kadar air dalam garam di dalam darah. Nah, beberapa jenis hormon mempengaruhi suatu jenis kinerja organ, tetapi hormon lainnya dapat mempengaruhi seluruh kinerja tubuh. Nah, contohnya adalah hormon TSH yang akan dijelaskan pada bagian-bagian dan proses pembentukan hormon. Nah, selain itu ada refleks dari endokrin yang dipicu oleh, yang pertama adalah stimulus humoral atau perubahan komposisi cairan ekstraseluler, dan yang kedua adalah stimulus hormonal dan stimulus neural. Nah, pada banyak kasus refleks endokrin dikontrol oleh mekanisme umpan balik negatif, di mana stimulus memicu reproduksi hormon yang secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh mengurangi intensitas stimulus. Nah, refleks endokrin yang lebih kompleks melibatkan satu atau lebih dua tahapan dengan dua atau lebih hormon. Nah, beberapa fungsi dari kelenjar endokrin adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan hormon-hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan-jaringan dalam tubuh tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang keempat, mengatur metabolisme oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Dan yang keenam, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin dan mineral air. Yang berikut adalah macam-macam sistem kelenjar organ endokrin. Nah, kelenjar organ endokrin yang pertama itu adalah kelenjar hipofise. Nah, kelenjar hipofise merupakan kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak yang memegang peran penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Nah, dapat dikatakan sebagai kelenjar pemimpin sebab hormon yang dihasilkannya terdapat mempengaruhi pekerjaan lainnya. Nah, kelenjar hipofise terdiri dari dua lobus, yaitu lobus anterior atau adenopofise
yang menghasilkan sejumlah hormon yang bekerja sebagai zat pengendali produk semua endokrin yang lain. Yang kedua adalah lobus posterior, disebut juga neurohipofise, yang mengeluarkan dua jenis hormon, di antaranya hormon diuretik atau ADH dan hormon oksitoksin. Nah, yang berikut adalah kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid terdiri atas dua buah lobus yang terletak di sebelah kanan di trakea, diikat bersama oleh jaringan tiroid, dan yang melintasi trakea di sebelah depan. Nah, kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terdapat di dalam leher bagian depan bawah, melekat pada dinding taring. Nah, atas pengaruh hormon dihasilkan oleh kelenjar hipofise lobus anterior, kelenjar tiroid ini dapat memproduksi hormon tiroksin. Nah, adapun fungsi dari hormon tiroksin itu mengatur pertukaran zat metabolisme dalam tubuh dan mengatur pertumbuhan jasmani dan rohani. Nah, struktur kelenjar tiroid ini terdiri atas sejumlah besar vesikel yang dibatasi oleh epitelium silinder dan disatukan oleh jaringan ikat. Nah, kemudian sel-selnya mengeluarkan sera cairan yang bersifat lekat, yaitu koliditiroid yang mengandung zat senyawa yodium dan dinamakan hormon tiroksin. Nah, sekret ini mengisi vesikel dari sini berjalan ke aliran darah yang baik langsung maupun saluran limfe. Nah, adapun fungsi dari kelenjar tiroid yaitu bekerja sebagai perancang proses oksidasi, mengatur penggunaan oksidasi, mengatur pengeluaran karbon dioksida, metabolik dalam pengaturan susunan kimia dalam jaringan, dan kemudian pada anak mempengaruhi perkembangan fisik dan mental. Nah, yang berikut adalah kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Nah, kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan yang menghasilkan para hormon atau hormon paratiroksin. Nah, kelenjar paratiroid masing-masing melekat pada bagian belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Nah, terjadinya kekurangan kalsium di dalam darah atau hipokalasemia mengakibatkan keadaan yang disebut tetani dengan segala kejang khususnya pada tangan dan kaki disebut carpopedal spasmus. Gejala ini dapat diringankan dengan pemberian kalsium. Nah, fungsi dari paratiroid yaitu yang pertama adalah mengatur metabolisme fosfor, kedua adalah mengatur metabolisme kalsium darah. Nah, yang berikut adalah kelenjar timus. Nah, kelenjar timus terletak di dalam mediastinum di belakang oosternum. Kelenjar timus hanya dijumpai pada anak di bawah 18 tahun. Nah, kelenjar timus terletak di dalam toraks kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Karakteristik warnanya berupa kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Nah, jika pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram atau lebih sedikit. Nah, ukurannya bertambah pada masa remaja 30-40 gram, kemudian berkerut lagi. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus ini berfungsi sebagai yang pertama itu mengaktifkan pertumbuhan badan, yang kedua itu adalah mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Yang berikut adalah kelenjar suprarenalis atau adrenalis. Nah, kelenjar suprarenal jumlahnya ada 2 juga, terdapat pada bagian atas dari ginjal
kiri dan ginjal kanan. Ukurannya berbeda, beratnya 5-9 gram. Kelenjar suprarenal ini terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama bagian luar berwarna kuning-kuningan menghasilkan kortisol yang disebut korteks, dan yang kedua adalah bagian medula yang menghasilkan adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Nah, fungsi dari kelenjar suprarenalis bagian korteks itu terdiri dari mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam-garam. Yang kedua, mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat aran, dan protein. Yang ketiga adalah mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Nah, fungsi kelenjar suprarenalis bagian medula yaitu sebagai vasokonstriksi pembuluh darah perifer. Yang kedua adalah sebagai relaksasi bronkus. Yang berikut adalah kelenjar pinealis atau kelenjar epifise. Kelenjar ini terdapat di dalam otak. Di dalam ventrikel terbentuk kecil merah seperti sebuah gemara terletak di dekat korpus. Nah, fungsinya belum diketahui dengan jelas karena kelenjar ini menghasilkan sekresi interens dalam membantu pankreas dan kelenjar kelami. Yang berikut adalah kelenjar pankreatika. Nah, letaknya terletak di belakang lambung. Letaknya terletak di belakang lambung di depan vertebra lumbais 1 dan 2. Terdiri dari sel-sel alfa dan beta. Nah, sel-sel alfa menghasilkan hormon glukagon, sedangkan sel-sel beta menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon yang diberikan untuk pengobatan diabetes dan hormon insulin merupakan sebuah protein yang dapat diturut dicernakan oleh enzim-enzim pencernaan protein. Nah, fungsi hormon insulin yaitu mengendalikan kadar glukosa dan bila digunakan sebagai pengobatan memperbaiki kemampuan sel tubuh untuk mengobservasi dan menggunakan glukosa dan lemak. Nah, yang kedua adalah Palau-Langerhans yang sudah dikatakan tadi. Palau-Langerhans itu berbentuk oval, tersebar di seluruh pankreas dan banyak pada kedua pankreas. Nah, dalam tubuh manusia terdapat 1-2 pulau-pulau Langerhans. Nah, sel-sel dalam pulau ini dapat dibedakan atas dasar granulasi dan perwarnaannya. Separuh dari sel ini mensekresi insulin. Yang lainnya menghasilkan polipeptida dan pankreas diturunkan pada bagian eksoskrin pankreas. Nah, fungsi dari kepulauan Langerhans itu adalah sebagai unit sekresi dalam pengeluaran homeostatik nutrisi. Kemudian menghambat sekresi insulin, glikogen dan polipeptida pankreas serta menghambat sekresi glikogen. Yang berikut adalah kelenjar kelami. Nah, kelenjar kelami atau kelenjar testika terdapat pada pria, terletak pada skrotum, menghasilkan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron menentukan sifat kejantanan, misalnya adanya jenggot, kumis, jakun, dan lain-lain, menghasilkan sel mani atau spermatosit, serta mengontrol pekerjaan seks sekunder pada laki-laki. Nah, yang berikut adalah kelenjar ovarika. Nah, kelenjar ovarika itu terdapat pada wanita. Nah, terletak pada ovarium di samping kiri dan kanan uterus. Nah, fungsinya menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Hormon ini dapat mempengaruhi pekerjaan uterus serta memberikan sifat kewanitaan, misalnya pinggul yang membesar, bahu sempit, dan lain-lain. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, bahwa dapat disimpulkan bahwa pengertian hormon adalah zat kimia organik yang dikeluarkan oleh sel atau organ atau kelenjar atau bagian tubuh tumbuhan dan hewan yang berfungsi dalam regulasi kegiatan fisiologis dan mempertahankan homeostatis. Nah, karakteristik daripada hormon itu sendiri adalah hormon diekskresikan
oleh sel-sel endokrin. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi. Hormon adalah sinyal kimia yang beredar di cairan tubuh. Hormon mengatur perilaku sel target. Hormon seperti enzim tidak mengkatalis reaksi apapun. Mereka disekresikan hanya bila diperlukan. Mereka tidak disimpan sebelum dibutuhkan. Hormon di alam mungkin protein atau non-protein, atau asam amino atau steroid. Sekresi hormon diatur oleh sistem saraf melalui efek umpan balik. Nah, hormon biasanya menyebabkan efek jangka panjang seperti perubahan perilaku, pertumbuhan, dan lain-lain. Hormon berfungsi untuk merangsang atau menghambat organ sasaran. Nah, pada klasifikasi hormon terdapat 3 klasifikasi, yaitu klasifikasi secara tradisional, struktural, dan klasifikasi di dasar modus aksi. Nah, klasifikasi tradisional itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hormon klasik, neurohormon, dan hormon lokal. Nah, pada hormon klasik disekresikan dari sel-sel endokrin ke dalam cairan interstitial. Nah, hormon ini berdifusi ke dalam aliran darah dan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh dengan sistem peredaran darah. Sedangkan kalau neurohormon itu disintesis oleh sel-sel neuroendokrin dan diekspresikan di terminal saraf, kemudian diangkut ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sedangkan hormon lokal itu disekresikan ke dalam cairan interstitial dan bertindak secara lokal dalam 2 cara. Kemudian beberapa hormon bertindak atas sel-sel tetangga dan dikenal sebagai hormon parakrin, dan beberapa hormon bertindak atas sel-sel dari mana mereka dikeluarkan, yaitu hormon autokrin. Nah, kalau klasifikasi struktural, hormon itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok steroid, peptida, asam amino, dan asam lemak. Nah, kelompok steroid berasal dari kolesterol dan larutan lemak. Sedangkan kelompok turunan asam amino berasal dari tirosin dan seperti tiropidotam. Nah, kemudian hormon peptida itu hormonnya tetap berasal dari peptida. Sedangkan asam lemak itu hormonnya juga berasal dari asam lemak yang disebut dengan eicosanoid, dan mereka berasal dari asam arachidona. Nah, kemudian klasifikasi pada dasar modus aksi itu dibedakan lagi menjadi hormon yang bertindak cepat dan hormon yang bertindak secara singkat. Nah, pada hormon yang bertindak cepat, hormon ini memulai tanggapan langsung dari membran sel target mereka. Sedangkan hormon yang bertindak singkat, hormon ini merespon melalui respon yang tertunda. Nah, kita masuk pada mekanisme cara kerja hormon. Nah, mekanisme cara kerja hormon terbagi atas mekanisme cara kerja hormon yang pertama, yaitu mekanisme cara kerja hormon ADH atau hormon antidiuretik, yaitu sebuah molekul peptida yang relatif kecil yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis di dasar otak setelah didekat atau di hipotalamus. Nah, ADH ini memiliki tindakan antidiuretik yang mencegah produksi urin encer dan juga antidiuretik atau urin beku. Nah, yang kedua adalah hormon oksitosin. Nah, oksitosin itu berarti adalah hormon yang lahir cepat, adalah hormon mamalia, juga berperan sebagai transmitter saraf di otak.
Pada manusia diperkirakan oksitosin dilepaskan ketika berpelukan, bersentuhan, dan orgasme pada kedua jenis kelamin. Nah, dalam otak, oksitosin terlibat dalam hal pengakuan dan ikatan sosial yang mungkin terlibat pula dalam terbentuknya kepercayaan di antara manusia dan kedermawanan. Dan berikut adalah hormon insulin, adalah hormon utama yang mengendalikan glukosa dari darah ke dalam sebagian besar sel, terutama sel otot dan sel lemak. Nah, tetapi tidak pada sel-sel saraf pusat. Oleh karena itu, kekurangan insulin atau kekurangan pekaan reseptor-reseptor memainkan peran sentral dalam segala bentuk diabetes mellitus. Nah, sebagian besar karbohidrat dalam makanan akan diubah dalam waktu beberapa jam ke dalam bentuk gula monosakarida yang merupakan karbohidrat utama yang ditemukan dalam darah dan digunakan oleh tubuh sebagai bahan bakar. Yang berikut adalah hormon growth hormone atau hormon pertumbuhan manusia, atau bisa disingkat HGH. Nah, adalah hormon yang bertanggung jawab atas pertumbuhan manusia sejak dari kecil sampai manusia itu bertumbuh besar. Setelah manusia sudah bertumbuh besar, bukan berarti hormon ini tidak berguna, akan tetapi hormon ini bertugas menjaga agar organ tubuh tetap bertugas untuk menjaga organ-organ tubuh pada kondisi yang prima. Nah, kelenjar yang bertanggung jawab atau organ bertanggung jawab untuk memproduksi hormon ini adalah kelenjar pituitari. Nah, baik, demikian hasil presentasi dari saya tentang hormon. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita sekalian, dan mohon maaf apabila kekurangan dalam mempresentasikan materi ini. Terima kasih dan shalom.